Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa baru. Jamaah sekalian, jamaah virtual, hafizakumullah. Kita syukuri lagi nikmat-nikmat Allah dengan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal atas seluruh nikmat-nikmatnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah serta taufiknya yang semoga dengan dua nikmat utama itu kita bisa istiqomah di atas dinul Islam, milah Ibrahim, dan kebaikan-kebaikan yang mengikat kita sebagai mukminin. Hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita memasuki surat Al-Baqarah ayat 130. Jadi ayat ini penting, mendasar, karena dari sinilah segalanya dimulai, yaitu Islam, yang kita harus memiliki pemahaman yang komprehensif, jelas, clear, clean untuk bisa on the right track, karena ini kita bicara tentang milah Ibrahim. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan siapa yang membenci milah Ibrahim selain orang yang telah membodohi diri sendiri. Dan benar-benar aku telah pilih dia di dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Allah mengingatkan kepada kita tentang satu bahaya yang sangat serius, yaitu yarghabu an millati Ibrahim. Yarghabu an itu artinya tidak menyukai. Kebalikannya adalah yarghabu fi. Jadi yarghabu an itu tidak suka, kalau raghiba fi itu suka. Tidak siapa lagi yang tidak suka dengan millah Ibrahim kecuali orang yang safiha nafsah. Ya, safiha nafsah, terjemahan letterlexnya adalah membodohi diri sendiri. Tapi kalau kita buka kamus tafsir itu, safiha nafsah itu ahanaha wa ahlakaha wa hamalaha ala safah. Artinya menghinakan diri, merusak dan menghancurkan diri, dan membawa diri kepada kebodohan. Artinya orang yang tidak respect dengan milah Ibrahim itu akan berujung kepada kehinaan, kehancuran, dan sekaligus kebodohan yang nyata. Jadi safah itu dengan jahilah, kalau jahil itu bodoh artinya tidak tahu, knowledge ya. Tapi kalau safah itu tolol artinya, salah mengambil posisi, salah mengambil keputusan, salah mengambil kesimpulan, itu namanya bodoh. Jadi bisa jadi orang safia itu orang yang sulit tahu, gitu. Tetapi dia salah mengambil decision-nya. Gitu. Nah, dengan demikian kita harus pastikan kita harus berada pada status rohibafi. Kita harus respect dan mencintai, menggandrungi milah Ibrahim. Diskusinya kemudian apa sih milah Ibrahim itu? Ya tentunya Rasulullah sudah mengantisipasi. Dalam sholawat-sholawat dan wirid-wirid kita itu 3 karakter, 3 sifat, 3 kepribadian yang harus tampil ya. Kalau kita mau menjadi orang yang mengkloning milah Ibrahim atau berada pada posisi milah Ibrahim. Yang paling sering disebut adalah hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Seperti wirid
pagi dan petang kita asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ya, secara personifikasi itu 3 udah mengcover untuk kita berada dalam kebenaran, tidak membawa diri sendiri, tidak hina, tidak binasa. Yang pertama Hanif. Nggak tahu kenapa Allah menyebutkan pertama itu selalu Hanif. Padahal secara konstruksi itu yang nomor 1 itu wa makan musyrikin ya. Tapi mungkin ada apa ya namanya concern titik tekan yang mungkin paling kritis. Hanif itu bahasa kamus Arabnya al-ma'il ilal haq. Ekuivalen al-ma'il ilallah. Selalu berpihak dan berada di pihak Allah. Selalu berada di pihak kebenaran. Jadi salah satu personifikasi orang yang ikut milah Ibrahim itu yang pertama justru yang disebut oleh Allah masalah keberpihakan. Masalah keberpihakan. Jadi dia tidak pernah ragu untuk berpihak kepada Allah at any condition, at any cost. Itulah Ibrahim, terkenalnya begitu. Ketika posisi Allah harus berhadapan-hadapan dengan bapaknya, dia milih Allah. Ketika berbeda dengan pemerintahan yang milih Allah, bahkan ketika berbeda dengan kepentingan dirinya sendiri, ketika harus menyembelih anaknya, dia berpihak kepada Allah. Itu al-ma'il ilallah. Yang kedua adalah secara musliman. Musliman itu gaya hidup ya, hukum, masalah praktek, masalah amaliyahnya itu bahwa amal Ibrahim itu diserahkan saja kepada Allah. Wa mata syauna illa ayyasha Allah. Enggak punya keinginan kecuali keinginan Allah. Ya Islam, ya dia terima 100%. Perintah Allah dilaksanakan 100%. Larangan Allah dilaksanakan 100%. Itu Ibrahim. Jadi musliman. Semakin ke sini semakin berat lagi wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bertauhid. Orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi orang berpihak kepada Allah, hidupnya Islami dan bersih diri dari noda-noda kemusyrikan. Kira-kira gitu potret milah Ibrahim. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, 3 ini utuh ya. Kalau dalam tataran warisan Nabi Ibrahim dalam bentuk narasi ya sudah jadi doa iftitah itu. Ini wajah tuh sama inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Kalau dalam sejarah kita sudah tahu. Aplikasinya memang kemudian kita harus 3 hal itu harus kita pastikan gitu. Kita pastikan ada. Pertama, kita jangan sekali-kali ibadah kita nggak ikhlas kepada Allah, jangan sekali-kali masih ada noda-noda syirik, dan jangan sekali-kali kita salah berpihak dalam kehidupan ini. Karena banyak orang yang mungkin tidak syirik, ibadahnya baik, tapi salah berpihak itu bahaya juga. Berbahaya sekali. Maka dari itu kalau kita runut sejarah para nabiyin, siddiqin, syuhada, dan solihin itu orang-orang yang selain dia ahli ibadah, dia seorang hero. Seorang yang memang punya peran-peran advokasi, peran-peran charity dalam kehidupan. Orang-orang yang aktif berpihak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya dari itu keturunan Nabi Ibrahim yang berada di track Nabi Ibrahim, yang meneruskan perjuangan Ibrahim itu justru akhirnya banyak yang meninggal syahid gitu. Jadi mayoritas nabi-nabi Bani Israel yang masih secara darah itu mayoritas terbunuh. Jadi nabi ya, kalau rasul yang terbunuh paling Nabi Zakaria, Nabi Yahya gitu. Tapi kalau nabi tanpa rasul, tanpa embel-embel gelar rasul itu ratusan syahid karena memang di dalam hidupnya dia berpihak. Siddiqin, syuhada, solihin sama. Jadi orang-orang yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 69 itu, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika. Itu rata-rata memang orang-orang berpihak.
Bahkan Rasulullah SAW mengkriteriakan gitu, mengkriteriakan keberpihakan Hanif tadi. Sampai ada satu hadis Rasulullah mengatakan ulama ummati anbiya'u bani Israel. Ulama-ulama umatku itu nantinya seperti nabi-nabi Bani Israel. Jadi korban kelaliman, banyak yang dipenjara, dibunuh, banyak sekali. Enggak gitu, ya memang dunia selalu begitu. Politik itu selalu untuk matching apa namanya dengan agama, dengan risalah 100% itu ya sedikit sekali momentumnya. Kalau zaman kita ya cuma Khulafaur Rasyidin ya. Terus untaian Islam luruh satu-satu kan, dikit-dikit gitu. Nah, ulama berada pada posisi yang konsisten gitu. Maka terkonfirmasi oleh sejarah gitu. Bahwa ulama-ulama besar yang kemudian kita jadikan sebagai panutan, katakanlah imam 4 mazhab gitu ya. Itu keempat-empatnya kena korban kriminalisasi dan konsisten gitu. Yang pernah dipenjara Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah. Yang pernah dirangket adalah Imam Syafi'i. Udah pernah ditangkap dan seterusnya lah. Itu padahal zaman-zaman ya awal-awal Baghdad lah. Kalau di zaman Bani Umayyah lebih banyak lagi, ada Atha, Abu Zubair, Hasan al-Basri, itu oposan yang betul-betul babak belur ya. Atau coba kemudian yang sangat diidolakan oleh anak-anak muda sekarang itu Ibnu Taimiyah gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu 7 kali keluar masuk penjara. Dan terakhir beliau wafat di penjara di Damaskus. Yang memenjara pemerintahan Islam, bukan pemerintahan sekuler. Tapi memang dia orangnya berani gitu. Jadi kalau kita mau teladani Ibnu Taimiyah, ya teladanilah bahwa dia berani. Karena Ibnu Taimiyah yang kemudian mempopulerkan hadis al-qaulul haq a'zamul jihad al-qaulul haq amama sultanin jair. Jihad yang terbesar itu adalah mengatakan kebenaran di atas penguasa yang lalim gitu. Keren jihad yang kayak gitu. Butuh energi iman yang di atas rata-rata. Kalau cuma bisa ngomelin orang awam, ya emang nggak keren-keren amat nih ngomelin orang awam ya. Tapi kalau berani negur penguasa itu baru keren. Gitu ya. Galaknya sama orang yang baru belajar Islam tuh nggak keren. Kalau galak sama pemimpin yang lalim itu baru keren. Makanya Rasulullah menyebut itu al-ghazwah jihad. Sebesar jihad. Dan juga Ibnu Taimiyah juga yang mempopulerkan di buku-bukunya ya. As-sakitu anil haq syaitonun akhras. Orang yang diam aja ketika kebenaran dilanggar, itu setan bisu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin 1 ya, masalah keberpihakan. Jadi pengajian yang seperti ini kita ini ya harus berpihak kepada kebenaran, objektif, rasional, realistis gitu, tidak terbawa oleh emosi apalah yang namanya asobiyah, sehingga ketika benar itu dikatakan salah kalau bukan kelompok kita, salah dikatakan benar kalau kelompok kita. Itu jelas gugur itu untuk syarat pertama sebagai pengikut milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dengan demikian, ikhwatul iman rahimakumullah, justru poin pertama itu keberpihakan. Ahmad bin Hambal tuh 3 kekhilafahan di penjara. Hanya gara berseberangan dengan pemerintah. Ibnu Taimiyah 7 kali wafat di penjara gitu ya. Dan saksinya adalah murid kesayangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang Ibnu Taimiyah itu meninggal pas baca surat Al-Baqarah sampai innal muttaqina fi jannatin na'im, beliau wafat. Nah itu keren tuh, namanya itu Hanif. Jadi kayak sekeren ini Nabi Ibrahim lah, berani ngelawan Namrud gitu ya. Jadi kalau ada orang punya fatwa, udah jangan usah ikut-ikutan politik, diam aja, berdoa, itu sebetulnya tidak Ibnu Taimiyah banget itu.
Jadi nggak boleh begitu. Jadi kita harus jelas keberpihakannya. Karena kalau terlalu banyak setan bisu, jadi kebenaran nggak ada yang membangkitkan. Kalau kebanyakan setan bisu. Setan bisu lagi ya. Kan setan kan suka bikin orang kesurupan. Setan yang bisa ngomongnya nyusahin gimana aku setan bisu, merupiahnya coba. Jadi jangan begitu. Kita nggak boleh begitu. Di dalam hidup ini ada hitam, ada putih. Pastikan ada di kelompok putih. Ada hak, ada batil. Pastikan kita berada di kelompok hak. Dengan resikonya, dengan semua resikonya. Jadi jangan sekali-kali pakai hadis, tapi ternyata cuma dalam mendukung resiko sampai terkesan tidak berani ambil risiko sampai terkesan mendukung kebatilan gitu. Kadang-kadang dia diem terus ngejelek-jelekin orang yang berani, itu tambah parah lagi itu. Setan nyinyir bukan lagi setan bisu. Itu yang perlu kita ingetin nih, karena banyak kasus kayak gitu. Udah dia nggak nahi mungkar, dia kesel sama orang nahi mungkar. Dia nahi mungkar tuh hal-hal kecil-kecil, hal-hal kecil-kecil banget. Hal yang nggak ada resikonya. Tapi kalau yang ada resikonya, dia takut sih bukan main. Nah, itu yang kayak gitu nggak boleh ya. Karena memang power tend to corrupt itu terbukti betul. Jadi kekuasaan itu mendorong orang korup itu termasuk hal-hal yang nilai, korupsi nilai. Seperti umpamanya fatwa terakhir Saudi yang saya baca ya, sekitar sebulan yang lalu. Mengeluarkan fatwa resmi dari Mufti Arab Saudi mengatakan Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok sesat. Gitu. Terus itu kan mengikat ke orang Saudi. Ya, sebelumnya sudah banyak yang ketika belum fatwa sesat sudah banyak yang pro dan kontra. Begitu fatwa sesat itu mengikat, maka seluruh imam masjid harus menceramahkan, harus menistakan Ikhwan Muslimin. Ada kurang lebih 100 imam nggak mau, akhirnya dipecat. Nah, yang nggak mau ini Milah Ibrahim, yang mau ya geblek. Jadi takut lah minimal. Jadi kita harus tahu betul kayak gitu posisi kita. Jadi intinya ciri khas orang Hanif itu apa sih? Nggak pernah takut kecuali kepada Allah gitu loh. Kalau dikit-dikit takut ya enggak. Itu Hanif. Kalau Muslim, ya Muslim, aslama, ya memang kita semua tahu ya. Jadi kalau kita Hanif itu minimal kita jadi pengikut yang benar gitu, kalaupun nggak bisa jadi pemimpinnya. Tapi kalau Muslim ini Nabi Ibrahim, itqala lahu rabbu aslim, qala aslamtu gitu. Jadi kalau Allah bilang ke Nabi Ibrahim, Islamlah kamu, Nabi Ibrahim, saya bilang saya sudah Islam. Keren kan? Ya kalau kita itu kita ada ruangan untuk sedikit ya menawar, nggak menawar dalam tanda negatif ya, tapi agak sedikit tahu diri. Kita diajari oleh Allah kalimat yang mungkin cocok buat kita ini ya, atau saya lah mungkin kalau itu enggak. Yaitu waqalu sami'na wa ta'na tapi ghufranaka. Jadi jangan dari awal kita itu posisi menolak Islam gitu, anti syariat, anti khilafah, jangan. Itu boleh nggak suka dengan istilah tahrir, itu hak Anda. Tapi kalau menolak khilafah itu aneh itu, ujung dunia ini Imam Mahdi itu menegakkan khilafah, masuk kita malah menyambut Dajjal terus anti khilafah. Kita harus menyambut Imam Mahdi ya, artinya sudah nggak boleh fobia khilafah, karena manhaj yang dipakai Imam Mahdi itu nanti Islam itu akan tegak lagi berdasarkan khilafah ala manhaj an-nubuwah. Jadi samina wa ta'na aja dulu. Perkata aplikasinya kita membeli ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Syarat Islam. Kalau ente langsung tolak ya iblis namanya kan gitu. Kita terima aja dulu samina wa ta'na. Nanti kalau aplikasinya kurang-kurang dikit ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Toh Allah juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kan kebenaran itu untuk bisa terlaksana kan nggak cukup semangat. Ada kompetensi, terus ada suasana yang mendukung kondusif gitu. Ya kalau semangat saja sudah cukup, semua orang akan masuk surga. Tapi biasanya yang berat adalah ketika weakness kita nggak terselesaikan,
treatmentnya semakin berat, lingkungan ya nggak mendukung. Maka dari itu lanjutan doanya itu, kata wus'un itu, keleluasaan itu lebih kepada bukan semangatnya, tetapi faktor-faktor yang membuat kita nggak leluasa. Maka doa berikutnya itu, yang membuat keleluasaan itu hilang apa? Ya. Rabbana la tahmilana isrom kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Tekanan-tekanan dari luar. Terus wal tuhamilna mala taqata nabi. Jangan dapat beban yang kita nggak punya kompeten, nggak punya kekuatan untuk menanggung. Terus tentunya ujung-ujungnya waghfir lana, banyak kekurangan dosa, wa'fu anna warhamna wa'fu anna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Bahwa memang untuk menegakkan Islam itu ujung-ujungnya ada hambatan, gangguan, ancaman dari orang-orang kafir. Jadi keberadaan orang kafir ini pasti akan menjadi ancaman bagi tegaknya Islam. Jadi kalau ada orang yang ingin berharap orang kafir itu baik, itu dari awal udah salah. Baik kok ukurannya, ya saya bisa ikut makan enak ya gitu mah, kelasnya kelas kire gitu ya, ngarepin makan di orang kafir, karena memang nggak boleh seperti itu. Jadi Islam kita akhirnya ya berada posisi seperti itu. Memang realistis, memang menerapkan Islam itu idealismenya ya dalam kondisi yang ideal. Nggak mungkin idealisme Islam dilaksanakan dalam kondisi yang tidak ideal. Nah disitulah maka kita sering-sering aja wirid itu. Jangan lupa bahwa kita tetap berperang melawan orang kafir. Jangan gara-gara Islam tidak bisa tegakkan terus hopeless ya, operasi. Nah, akhirnya kita mengambil jalan lain dan itu dari orang kafir. Jadi liberal, jadi sekuler, jangan. Tetap istiqomah. Kalau perlu jadi ashabul kahfi nggak apa-apa. Yang penting Islam kita tentunya secara idealisme seharusnya seideal Ibrahim, tapi mungkin fakta-fakta menghendaki kita untuk sami'na wa ta'na. Secara ideologi kita nggak masalah dengan Islam, tetapi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan Allah juga tahu keleluasaannya yang membatasi kita. Jadi bagaimana treatmentnya akhirnya adalah bagaimana kita menjadikan keleluasaan itu semakin luas, kekuatan kita semakin besar, kelemahan kita hilang gitu loh. Baru kita face to face tadi ngelawan. Kalau untuk zaman sekarang ini ya harus terus berusaha, jadi nggak boleh ada hopeless. Imam Mahdi mungkin akan datang, ya Imam Mahdi sih pasti datang. Cuman masalahnya kita layak jadi makmumnya atau tidak. Ya. Itu Islam, itu yang pasti. Jadi Islam itu seperti itu, jangan dibayangkan bahwa Islam itu cuma masalah hal-hal yang simbolik, ritual. Enggak, Islam itu enggak seperti itu. Kalau Islam itu hanya kayak gitu, Rasulullah enggak sampai perang sampai 80-an kali dalam hidupnya. Enggak sampai terboikot, enggak sampai terusir, enggak sampai teraniaya, enggak sampai banyak orang syahid. Ngaco kalau kita berpikir bahwa Islam cuma masalah simbol-simbol dan ritual, itu salah itu. Kalau merasa gitu loh, merasa sempurna itu benar-benar ya, itu penyesatan yang tidak kita sadari. Karena Allah sudah menolak bahwa Islam itu bukan masalah ritual dan simbol. Di surat Al-Baqarah ayat 177 itu. Jadi Islam itu mengajarkan yang namanya kebaktian, namanya albir. Nah, kebaktian dalam Islam itu tidak semata-mata masalah urusan ritual. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan sekedar itu. Tetapi albir itu dari iman sampai jihad gitu. Apalagi Nabi Muhammad amana billah, bila mengakhir umalikul kita berdabin, gitu. Al-mal al-hubihi, dari juga masalah ekonomi, kedermawanan, dan kegiatan-kegiatan sosial, itu harus hadir gitu. Jadi sholat, watas zakat, menegakkan sholat, bayarkan zakat, sholat sampai tegak menjadi sokok guru peradaban Islam, ya, membayarkan zakat sampai jadi sokok guru peradaban ekonomi Islam. Terus wal mufu nabi ahdi midahadu, dari Islam itu kan terdiri komitmen-komitmen ya, terdiri dari ya komitmen suami istri, anak, tetangga, pokoknya itu semua komitmen, semua punya mental komitmen, apalagi jadi pejabat, apalagi jadi komitmen. Wasabina bila sa'iwadorra, sabar dalam semua cobaan hidup, mau ekonomi, mau keamanan. Wahinal ba'as, dan ketika perang kan gitu, ulai keladina sabaru oleh
oleh ini sedekah, oleh muttaqun. Jadi gitu, Islam itu nggak bisa dipelajari secara parsial, apalagi cuman yang nggak ada resikonya. Kayak begitu. Makanya dalam surat Ulul Albab itu kan orang sering berhenti di innakala tukhliful mi'at gitu ya. Doa. Jadi potret Ulul Albab pada al-jini yadkunul qiyam wa qu'udan. Tapi hadir terus, tapi dalam perjuangan nggak ada itu ya agamanya main-main itu. Agamanya main-main. Lo asik beribadah sama Allah nangis percuma kalau ketika umat berkeringat lo nggak ikut berkeringat, umat berdarah-darah lo nggak ikut berdarah, memble lo kira-kira gitu. Gitu kan ya masjidnya wangi gitu ya, ya enak lah. Tapi ketika umat berkeringat, umat berkelahi, dia gak ikut, dia gak hadir, dia memble itu. Dulu pernah ada Qadhi Ibnu Iyad sama Mujahid Al-Mubarak. Qadhi Ibnu Iyad itu menghabiskan hidupnya untuk iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Seorang sufi. Sementara Mujahid Mubarak ini, dia berjihad di jalanan. Terus di jalan Allah, berjuang, sesekali dia umrah. Ada dua sosok yang satu sufi mujahid, yang satu sufi murung kurang lebih waktu itu. Sampai kemudian Ibnu Mubarak mengirim puisi ke Ibnu Iyad ini. Ya abidal haramain lau ta'lamuna innaka fil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadah di dua Masjidil Haram, Haramain, sungguhnya kalau kau tahu apa yang kami alami, nilai ibadahmu itu layup, main-main tuh. Gitu. Lau kanat uyunukum bidima'i bidumu'i tatahadzabu fa inna nufurna bidima'i tatakhasabu. Kurang lebih begitulah. Syairnya panjang sih. Kalau kaum berurai air mata menangis dalam ibadahmu, leher kami berdarah-darah dalam berjuang. Gitu. Jadi concern Islam itu enggak seperti yang kita bayangkan. Udah merasa mengkapling surga tapi nggak peduli sama umat Islam. Bawa belur deh, cuek aja. Udah doa aja cukup, nggak boleh kayak gitu. Rasulullah nggak pernah mengajari kayak gitu. Walaupun kita salah, istihad kita benar. Gitu. Selama kita ingin menegakkan kembali syariat Islam dari agama Allah, ya memang harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Islam itu harus sumul, kamil, mutakamil, mutawazin. Itu satu. Secara akidah, syarat minimum kita adalah wa maka minal musyrikin. Jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu milah Ibrahim namanya. Kita itu semua tahu lah. Jadi bersihkan sekecil apapun itu noda syirik sebaiknya jangan. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedoliman yang besar. Karena apa? Karena yang didolimi itu Allah gitu. Kalau dosa yang pasti Allah maafkan kan kalau mendolimi diri sendiri. Itu pasti Allah maafkan lah. Ya. Dengan cara apapun pasti dimaafkan. Mungkin diadab dulu terserah. Tapi yang nggak diampuni itu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Yaghfiru ma duna dzalik. Kalau mendolimi orang lain ya terserah orangnya, nanti akan ada yang mutaghabun. Ya. Tagih-tagihan itu di akhirat. Jangan. Maka prioritas dosa pertama yang kita tinggalkan syirik. Yang kedua, syirik nggak diampuni ya, pasti diadab. Terus dosa yang spekulasi, kalau nasib baik Allah kasih kesempatan dapat ampunan dari yang kita zalimi, kalau enggak. Nah dosa yang prioritas ketiga walaupun tetap dosa, mengzalimi diri sendiri gitu. Benernya lagi zikir kok enggak mengzalimi diri sendiri. Benernya lagi sholat kok enggak mengzalimi diri sendiri. Seharusnya belajar kok males mengzalimi diri sendiri gitu. Seharusnya ikhlas kok enggak ikhlas mengzalimi diri sendiri. Yang kayak gitu itu yang paling besar tentunya mengzalimi Allah. Nah itu prioritas pertama. Jadi dalam hidup ini kita harus ada skala prioritas dosa juga. Wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir'ankum sayyi'atikum. Kalau kamu memprioritaskan dosa besar kau tinggalkan, maka Allah akan tutup kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil.
wa nudkhiluhum mudkhalan karim. Itu milah Ibrahim ya. Jadi saya minta ini teman-teman yang ngaji sama kita ini, Islam itu dipahami secara komprehensif, dan Ibrahim itu ya bukan keteladanan dalam ritual saja, tapi keteladanan dalam keberpihakan. Bahkan di garis tegas Ibrahim sebagai milah itu bukan masalah ibadah. Jadi ketika Allah mengatakan gini, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah, gitu. Sudah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Walladzina ma'ahu itu pengikutnya atau orang yang satu track, satu jalan dengan Ibrahim. Ketika mengatakan kepada kaumnya, aku bebas, tidak ada sangkut paut dari kalian dan sembahan-sembahan kalian. Inna bura, masalah baro. Inna bura minkum kita butuh. Min dunia selain Allah yang kau sembah itu. Bahkan kita semusuhan, kita saling benci aja deh gitu. Jadi ketika kita menemukan orang lain beda dengan kita, katakanlah Yahudi dan Nasrani, itu sikap pertama kata Allah fa inna ma hum fi shiqaq. Mereka itu enggak sama kan. Shikok itu kalau bahasa Arab ya, kalau itu buka kamus apapun, mau lisanul Arab, al-Mu'jam, itu shikok itu adalah ikhtilafin waftirakin wa adawatin, itu komplit semua. Jadi ketika kente sama Yahudi itu mereka itu berbeda, berselisih, beda kelompok, enggak nyambung, itu harus tuh inna hum fi shiqaq. Tugas kamu ada tetap menjaga kemurnian Islam. Fasayakfikahumullah. Allah nanti akan mencukupi gitu. Itu surat Al-Baqarah itu jelas juga. Jadi ada wah gitu. Nah, makanya Ibrahim memberi contoh bahwa kalau kufur dan syirik itu musuhan gitu. Kenapa? Karena mereka mau inti arepin apanya, nggak akan pernah mereka ada kebaikan karena mereka orang nggak beriman. Walaupun tetap objektif. Itulah teman-teman sekalian, yang sering dialfakan oleh sebagian orang yang menganggap masuk surga itu semudah ritual dan simbol-simbol. Jadi Ibrahim itu 3 sifatnya ya. Detailnya dia tahu sendiri sampai dibakar, sampai segala macam beliau alami. Jadi kenapa kok kita disebut telah bodoh dan membodohi diri sendiri, menghancurkan diri, mencelakai diri sendiri? Ya karena kok kamu nggak mau sih satu kelompokkan dengan orang yang dipilih oleh Allah. Wa qad istafainahu fid dunya. Lalu Ibrahim itu pilihan Allah kok kamu nggak suka gitu loh. Kalau pilihan rakyat Indonesia itu nggak suka, mah terserah. Kalau pilihan Allah itu nggak suka, ngaco itu urusannya. Gitu. Iya kan? Kalau pilihan bergajulan ini nggak suka ya silakan. Tapi kalau pilihan Allah ini nggak suka itu aneh kan gitu. Jadi pemilihan kita pastikan kita nggak berbeda dengan Allah. Gitu. Dalam kehidupan kita itu kan yang Allah pilih ya kita pilih. Kata Rasulullah, al khairu makhtarahullah, yang baik yang pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah ya. Yang nggak dipilih Allah jelek udah selesai. Pilihan Allah mana Ustaz? Ya nggak mungkin kalau kita lihat ilham wangsit. Itu di Quran Allah tahu yang disukai oleh Allah itu siapa. Sesungguhnya pemimpin kamu itu siapa? Innama waliyukumul ladzina amanu. Ya. Ya kan? Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa hum raki'un. Jadi pemimpin kamu siapa? Ya Allah, Rasulullah, orang-orang beriman yang menegakkan salat dan patuh menghukum Allah kan gitu. Jadi ya udah, ini memang akan ada debat di tataran aplikasi, tapi concern awal kita di situ bahwa jangan sekali-kali kita berbeda pendapat, berbeda pilihan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan Allah itu apa sih? Kualitas keislaman, idqala lahu aslim. Ya, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nah, pilihan Allah itu berhubungan erat dengan nasib kita di akhirat. Jadi kalau kita memilih Ibrahim, ya kita bergabung dengan Ibrahim. Ngefan itu berisiko tinggi. Abu Dzar Al-Ghifari itu menanyakan satu kalimat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu rajulan wa la ya'malu bi amali. Pakai itu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seseorang mencintai orang lain, tetapi dia tidak bisa meniru amalnya. Wa la ya'malu bi amali. Pakai itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yuhsyarun nasu ma'aman ahabba.
Di yaumul mahsyar orang dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Abu Talib Ghifari ngulangin, dijawab yang sama, ngulang lagi dijawab yang sama. Karena Rasulullah tahu, gitu loh, bahwa yang dimaksud adalah mencintai Rasulullah, tapi nggak bisa niru Rasulullah. Persis gimana, tetap kebulkan. Jadi kalau kita itu, walaupun kita nggak mengamalkan amalan orang kafir, kalau ngefan, urusannya serius Pak. Jangan salah ngefan. Jangan salah ngefan gitu. Ini katakanlah nonton film, mutu filmnya aja, jangan bintangnya. Infotainment gak usah ditonton. Gak usah. Ngapain coba gitu. Akan mempopulerkan orangnya nggak dipopulerkan oleh Allah. Akhirnya dunia kacau balau gara-gara ngefan. Gara-gara ngefan Kak, dunia itu rusak gara-gara ngefan. Salah memilih orang. Orang pecicilan, cengengesan, cekakakan di TV kita tonton, ratingnya besar, upahnya besar, jadi orang terpandang. Akhirnya yang memberi, kita yang meminta, lah. Ini yang rusak kita. Itu yang rusak kita. Salah ngefan. Jadi kalau Allah pilih ya kita pilih, Allah nggak pilih kita nggak pilih, selesai urusan. Nah, supaya kita di akhirat nanti bergabung. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Oh gitu ya, wah serius juga berarti dong milah Ibrahim ini. Jadi kalau jadi milah Ibrahim, jadilah orang yang hanif, muslim, dalam yakun musyrik. Kalau orang nggak pernah ikut terlibat pergolakan hak dan batil itu milahnya siapa? Sufi murung. Nah, kita tambah satu ayat. Idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, kita berada pada posisi diizinkan oleh Allah untuk mengatakan wa qalu setelah kulun amana billahi wal yawmil akhir terus yaitu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaik. Semoga Allah pinta-pinta kita ini seperti jawaban Rasulullah karena kita concern cinta kepada Ibrahim, walaupun ghufranaka belang bentong tambal sulam gak apa-apa selama kita jujur dalam cinta kita kepada Allah. Jadi Islam itu komprehensif, Islam jangan diparsialisasikan, Islam jangan dietet-etet ya. Apalagi sampai ada kelompok orang sekarang benar-benar mengerikan sekali, orang yang rela mencabik-cabik agamanya untuk menambal dunianya. Itu orang gagal dunia dan akhirat. Tentunya kita tidak membenci siapapun, justru kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah lindungi kita dari tidak fokus, tidak prioritas untuk menjadikan milah Ibrahim dari nilai dasar, basic nilai untuk diterima oleh Allah dunia dan akhirat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi semoga kita komitmen, semoga kita istiqomah, komitmen, konsisten, resisten untuk tetap berada di atas milah Nabi Ibrahim sesuai yang barusan kita jelaskan, yang sebetulnya itu tafsir Quran bil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Pak Rudi di-share. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dari surat Al-Baqarah 177, kemudian dilanjut dengan 130 juga ada, 131. Kemudian jika ada pertanyaan dari para jamaah, dipersilakan atau ditulis di chat juga boleh, atau langsung bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Ada satu di chat Pak Rudi. Ada satu Ustadz yang saya bacakan dari Bapak Muhammad Ridwan. Izin tanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait politik kestabilan, artinya dakwah berinteraksi dengan menyebarkan Islam seluas-luasnya, supaya banyak hamba yang menyembah Allah di buminya, dibandingkan jika tiap saat konflik internal di internal Muslim, maka Islam berpotensi terjadi dan justru terbawa strategi musuh Islam dalam memecah belah di internalnya, sehingga dan akibatnya di internal Islam tidak fokus dalam menyebarkan agama Islam dan mengajak yang non-Muslim untuk memeluk Islam. Terima kasih, Ustaz. Ya, itu sebagai sebuah keinginan
saya kira semua jamaah awalnya keinginannya sama. Awalnya keinginan sama. Jadi nggak ada orang yang memang dari awal ingin memecah belah. Tidak ada. Bahkan antara Imam Ali dan Aisyah dalam perang Jamal itu juga nggak ada keinginan untuk perang. Jadi nggak ada. Jadi memang semua keinginan begitu. Tapi begitu di kepentingan-kepentingan itu masuk, infiltrasi masuk, penetrasi masuk, itu jadinya lain. Jadi saya yakin nggak ada satu jamaah pun yang dibikin dari awal untuk tidak menghindari itu. Pasti awalnya sama. Cuman ego sektoral itu yang sering menjadi pemicu untuk dari banyak jamaah itu kan semua sebenarnya niatnya baik. Tapi karena ego sektoral tinggi biasanya gagal bersatu, dan itu kenyataan hari ini. Cuma masalahnya adalah hampir seluruh perpecahan umat Islam itu ada embrionya, gitu ya. Ada dasarnya atau dibuahi oleh orang kafir, jadi embrio perpecahan. Terus ketika lahir juga dibidani mereka, terus diasuh gitu loh. Nah, saya sebagai contoh aja ya. Sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu dulu nggak ada masalah, komunikasinya baik-baik saja, bahkan sepakat untuk bikin masyumi. Ya kan? 45 Merdeka langsung bikin masyumi dengan harapan pemilu langsung menguasai parlemen gitu. Tapi Soekarno menunda pemilu sampai 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu masyumi nggak segera ikut pemilu kan, kongres. Tapi kemudian diinfiltrasi, dipecah belah ya. Akhirnya NU dan Muhammadiyah itu nggak pernah akur dari awalnya ya, hanya dari porsi struktural. Mungkin banyak orang NU tradisional yang nggak biasa nulis Latin. Terus sementara partai kan organisasi modern. Dia merasa jamaahnya banyak, kok porsi strukturnya kecil kan. Tapi pasti ada pecah belah. Dan pecah belah ini awal kegagalan. Tapi paling nggak bisa dihindari. Paling nggak bisa dihindari, susah dihindari. Jadi idealisme seperti itu pasti ada di seluruh kelompok. Tapi ujung-ujungnya bisa ada kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Maka modalnya adalah ikhlas, itu yang pertama. Dan musuh itu terus melakukan. Kita dihabis-habisin. Kalau sekarang ini umat Islam terus bersatu ya susah. Karena pusat energinya itu nggak ada. Kalau dulu kan masih ada khilafah Turki Utsmani. Saudi itu sampai sekarang disuruh jadi pusat peradaban Islam nggak pernah mau. Dia hanya simbol aja, ritual. Gelar Raja Saudi itu nggak pernah di rumah Amirul Mukminin, nggak mau. Dia Qadhimul Haramain, Sayyidul Jalalah, dia nggak pernah mau sebagai Amirul Mukminin. Karena memang itu punya energi pemersatu. Ulama udah nyiap. Anda bergelar Amirul Mukminin, kita baiat dengan segala konsekuensinya. Dia nggak mau, gitu loh. Jadi memang dalam posisi kayak sehari ini, pusat pemersatu dunia kan masih PBB, IMF, ekonominya. Terus secara nadi dan darah ekonomi, World Bank, Basel, kayak gitu kan. Jadi kita masih satu komponen carut marut gitu. Carut marut. Jadi idealisme kayak gini sih, yang kayak gitu tuh ya akan ngawang-ngawang juga. Karena nanti kelompok itu lahir, punya identitas, terus punya kebanggaan. Nah, identitas dan kebanggaan itu nanti akan melahirkan ego sektoral juga. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah semua jamaah sepakat untuk menjadikan jamaah itu inklusif secara ideologi. Jadi yang baik tidak hanya kita gitu loh. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang saya baca itu, bahwa ketika ente membuat jamaah langsung mengklaim jamaah ente satu yang benar dan selain itu sama batal, langsung sama dengan baiat jenggiskan, kata istilah Ibnu Taimiyah. Itu baiat jenggiskan itu. Kalau bikin jamaah langsung ada klaim-klaim gitu. Makanya pengikut Ikhwan Muslimin nggak pernah boleh mengklaim kayak gitu. Makanya gini, kam fina laisa minna wa kam minna laisa fina. Banyak orang di satu organisasi dengan kita, tapi esensinya dia enggak. Banyak orang di luar kita, enggak di satu organisasi, tapi sama dengan kita. Nah, kalau semua itu mengadopsi kayak gitu, terus fikihnya juga terbuka, kan sebetulnya di Indonesia itu banyak fikih, yang satu Hambali, yang satu Syafi'i. Itu walaupun NU itu menyatakan 4 mazhab harus diterima, tapi faktanya NU hanya menerima satu Syafi'iyah tertentu.
lulusan Saudi bawa Hambali kan kunut gak kunut fikih Syafi'i Hambali, zikir jahar dan enggak tuh. Tapi kita jadiin masalah. Mungkin nggak terasa menjadikan masalah. Kenapa? Dia ramah dengan orang yang nggak zikir jahar, terus dia nggak ramah dengan orang yang zikir jahar, itu dosa kan sudah mulai di situ. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kegagalan bersatu itu awal dari umat Islam itu nggak punya energi untuk menang sama sekali. Ketika wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum gitu. Satu konsep oleh Allah. Jangan tanazu' berselisih karena apapun proyek kalian akan gagal, bahkan kekuatan umat Islam akan habis. Rih itu dalam bahasa Arab sehari-hari ini kentut. Jadi kentutnya habis. Kentutnya nggak mampu umat Islam. Kenapa? Ya karena memang habis tanazu'. Andalus hilang karena tanazu' jadi 20 kelompok. Madhab Baghdad hilang selain hedonisme juga karena tanazu'. Tapi biasanya hedonisme dengan tanazu' itu satu paket. Kubu dunia itu satu paket dengan perselisihan. Satu paket. Gak mungkin orang berbeda pendapat sampai pada tingkat berantem. Pasti berbeda pendapatan ada di situ. Ada. Banyak-banyakan pengikut gitu. Kan tanazu' itu kalau sudah disertai hubungan dunia walaupun sosial atau ekonomi, apalagi udah politik repot. Jadi dengan demikian silahkan beridealisme apapun, ya. Tetapi memang keadaan kita ini pemersatunya kalau pakai tesisnya Rahmat Baikuni, Maisan Tanjung, pemersatu yang kita tunggu tinggal Imam Mahdi. Yang penting jaga kebeningan hati kita ya. Kalaupun ada perpecahan, kita jangan part of the problem gitu, tapi kita part of the solution. Jadi kita satukan, ayo mas, satu udah. Sekali-kali kunut, sekali-kali enggak, sekali-kali dikejar, sekali enggak, sekali pakai basmalah, sekali-kali enggak. Itu sebab beda mazhab. Lo ngapain sampai jadi identitas kelompok, sampai jadi kebanggaan, nanti dia musyrik. Salah satu dosa musyrik adalah mempersekutukan Allah dengan organisasi. Wala takun minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim. Jangan jadi orang musyrik. Siapa? Orang yang suka mencabik-cabik agama, sampai terbelah-belah, tersekte-sekte, masing-masing sombong. Itu mempersekutukan Allah dengan berhala yang undefinited gitu. Apa? Kultus organisasi, kultus jamaah. Right or wrong is my jamaah, itu yang musyrik itu nanti. Jadi jangan begitu. Inklusif kalau fikih itu, inklusif aja. Karena kalau enggak ya dipecah belah kita dibikin oleh mereka. Ya memang selalu saja ada yang. Karena di luar sana itu yang punya duit, punya kekuasaan, kita mudah sekali dibelah bambunya. Jadi namanya divide et impera atau politik belah bambu. Ya sabar aja dulu untuk saat ini, jaga keistiqomahan kita di atas milah Ibrahim aja dulu. Syukur-syukur Imam Mahdi datang kita pantas jadi makmum. Ya, bola alam karena umur umat Islam menurut teori-teori ahli hadis ya udah deket, udah mau tamat. Bola alam besok. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan Pak Muhammad Ridwan. Dan ini kembali lagi nih Pak Muhammad Ridwan masih menanyakan Ustadz, Imam Mahdi itu julukan atau nama? Terus kemudian kalau jika julukan secara arti imam yang diberikan petunjuk atau namanya nanti di siapa Ustadz? Atau julukan hanya Imam Mahdi aja, atau dia mempunyai suatu nama itu, namanya Ridwan gitu. Jadi gitu, ini mungkin pertanyaan seperti itu, Ustaz. Cuman bisa bayangin aja Pak, wajah Pak Ridwan lagi senyum-senyum. Begini Pak Ridwan, jadi kalau Imam Mahdi itu gelar. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu juga Mahdi. Maka disebut Khulafa Rasyidin al-Mahdiyin gitu ya. Terus juga siapa itu Umar juga itu keturunan Umar bin Abdul Aziz ya, itu juga Mahdi. Harun al-Rasyid konon juga Mahdi gitu ya. Artinya ukurannya adalah sama dan sebangun dengan sistem khilafah, itu Mahdi. Gampangnya kayak gitu. Tetapi apakah itu nama? Enggak. Sampai akhir zaman nama. Itu bukan nama, itu gelar. Karena nama Imam Mahdi yang terakhir itu Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah, orang Quraisy gitu. Pun wajahnya aja yang udah enggak ketahuan sebagai orang Quraisy. Dan Imam Mahdi yang terakhir ini Imam Mahdi yang spesifik
definitif gitu ya. Muhammad Al-Fatih Mahdi jelas ya, gitu loh. Nah, tapi Mahdi yang definitif yang di akhir zaman yang nanti akan mengalahkan Dajjal dan akan ditemani Isa dan nanti berarti satu definitif. Tapi namanya Muhammad bin Abdullah. Cuman ini nggak akan ketukar karena semua sifatnya ada, tapi ketemunya itu last minute. Bahkan Imam Mahdi sendiri ketika ketemu nggak nyadar bahwa dirinya Mahdi. Gitu. Bahkan kita di baiat juga dipaksa kan. Tapi memang sengaja Allah begitu kan, kalau Imam Mahdi itu sudah ketahuan dari kecil ya langsung sama globalis Sabal dilenyapkan. Jadi memang nggak seperti yang dibayangkan tiba-tiba Imam Mahdi datang ya kumpul, bukan begitu. Jadi ada sebuah proses di mana ketemu dengan beberapa ulama yang kebetulan datang dari 8 penjuru angin dunia yang sama-sama ingin betul-betul menunjukkan kan sudah betul-betul titik kritis gitu. Dan sepakat menunjuk dia itu Mahdi. Nah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna ma akharna ma 'alana ma asrarna ma anta bihi minna wa li walidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين يا عزيز يا جبار يا كريم يا ستار استره يوم يقوم الحساب اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا صفيته ولا مصابا إلا رفعته اللهم ارفعنا البلاء اللهم ارفعنا البلاء اللهم ارفعنا الوباء اللهم ارفعنا الطاعون اللهم ارفعنا الطاعون برحمتك ولطفك يا رب العالمين اللهم أذهب بأس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أذهب بأس يا رب العالمين أذهب يا رب العالمين اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وثبتنا على مله ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وجعلنا من مأمومين لإمام المهدي المنتظر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته